Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Kamis 18 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami lewat Yesus Putra-Mu untuk memanggil-Mu sebagai Bapa. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah membiarkan kami merana dan mati dalam dosa-dosa kami, tapi selalu mengundang kami untuk menikmati dan mendapatkan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Kami mohon, curahkanlah kami Roh Kudus-Mu, agar membuka mata dan hati kami, telinga kami, pikiran kami, agar mampu untuk mendengarkan sabda-Mu, meresapkannya dalam hati, dan mewujudkannya dalam kata dan perbuatan setiap hari. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita di antara tips untuk duniawi dan tips surgawi dari Yesus. Tentunya dalam kehidupan kita, entah baik di dunia nyata maupun dunia maya, kita misalnya melihat para olahragawan atau orang-orang yang mempunyai bentuk tubuh yang atletis. Di YouTube mereka memberikan tips bagaimana menurunkan berat badan, bagaimana mengecilkan perut, dan lain sebagainya. Kadang ada yang mengikuti dan berhasil. Tapi kadang ada juga yang mengikuti tapi sangat pelan atau sangat jarang menemukan hasil yang memuaskan. Selain di olahraga, ada juga tips untuk memasak misalnya bagi ibu-ibu. Atau tips untuk belanja yang irit. Dan lain sebagainya. Semuanya yang ditawarkan itu adalah untuk kesenangan dan kenikmatan tubuh kita. Dan tentunya
banyak orang yang merasa tertarik untuk itu dan mencobanya. Lain yang duniawi, lain juga yang surgawi. Dan hari ini kita mendengarkan dari Yesus yang memberikan tips surgawi. Bagaimana kita dapat mengenal Bapa kita? Bagaimana kita dapat merasa dekat dengan Allah yang kita sebut sebagai Aba, ya Bapa? Karena itu tipsnya adalah kita berdoa. Menyebut Allah yang jauh itu sebagai Bapa kita. Memuji dan menyembahnya. Tapi Bapa kita itu sekaligus menjadi Bapa yang baik. Bapa yang memperhatikan, memberikan kita rezeki. Bapa yang memberikan kita ampunannya. Dan Bapa yang tidak membiarkan kita jatuh dalam pencobaan dan kebinasaan. Karena itu para sahabat sekalian, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang jauh, tapi Allah yang sangat dekat dengan kita. Allah yang kita sapa dengan begitu indah dan manis kedengarannya, yakni Allah Bapa kami. Dalam doa Bapa kami kita menyebut Bapa kami yang ada di surga. Begitu dekat. Karena itu doa-doa kita, Tuhan mengajak kita bukan untuk berteriak, untuk memamerkan di luar sana bahwa kita adalah orang Kristen. Tuhan mengatakan doa yang terbaik, masuklah di dalam kamarmu, kuncilah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di surga. Dalam keheningan, dalam ketenangan, kita lebih menemukan Allah Bapa kita. Kedua, Allah Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Bapa yang memperhatikan bukan hanya apa yang penting untuk tubuh kita, kesenangan kita, tapi terlebih apa yang penting untuk jiwa kita. Karena itu Dia memberikan lewat putranya roti surgawi bagi kita. Ketiga, kalau kita sadar bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik, maka seharusnya kita harus membuktikan diri sebagai putra dan putri yang baik dalam hidup kita. Dalam kata-kata yang kita ucapkan maupun dalam perbuatan-perbuatan kita. Dan keempat, kalau saudara dan saya adalah putra dan putri dari Bapa, maka jangan pernah menodai kepercayaan dari Bapa kepada kita. Berdirilah tegar seperti seorang anak yang baik yang membawa keharuman nama ayah atau bapaknya. Dan kuyakinkan engkau pada pagi hari ini, saudaraku, siapapun engkau, apapun salah, kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosamu, tapi Tuhan menyapamu sebagai putra-putrinya. Marilah kita bangkit untuk menampilkan diri sebagai putra dan putri yang baik dari Bapa yang satu dan sama. Dia adalah Allah Bapa kita yang baik. Semoga demikian. Amin. Marilah terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan besertamu.